Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas analisis data finansial dengan judul analisis diskriminan untuk klasifikasi status kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya Fitriatul Umah dengan NRP 500620118 dan teman saya Julian Robert Wibisono dengan NRP 50062011049. Bisa di next. Untuk latar belakang dari penelitian kami adalah fenomena kemiskinan merupakan suatu isu global. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, namun sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadi kekurangan materi dalam kebutuhan pangan sehari-hari. Misalnya sandang, perumahan, dan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan baik dari segi material, spiritual, dan sosial bagi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Status kemiskinan ini disebabkan oleh penduduk yang salah satunya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Status kemiskinan pada variabel dependen tersebut berdasarkan data persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah pada tahun 2021 diasumsikan tingkat penduduk miskin kurang dari 10 memiliki status kemiskinan rendah, lalu untuk 10% memiliki status kemiskinan tinggi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui klasifikasi faktor yang mempengaruhi dan membedakan kelompok status kemiskinan menurut provinsi di Indonesia tahun 2021 yang digunakan dengan metode analisis diskriminan. Bisa di next. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, faktor apa saja yang dapat memenuhi asumsi analisis diskriminan dalam klasifikasi status kemiskinan di Indonesia tahun 2021. Yang kedua, bagaimana model diskriminan yang terbentuk pada klasifikasi status kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021. Yang ketiga, apa saja hal-hal yang mempengaruhi secara signifikan terhadap model klasifikasi status kemiskinan di Indonesia tahun 2021. Lalu, bagaimana nilai ketetapan klasifikasi yang dihasilkan dari model klasifikasi status kemiskinan di Indonesia tahun 2021. Maka tujuan dalam penelitian ini yang pertama mengetahui asumsi analisis diskriminan yang terpenuhi dalam klasifikasi status kemiskinan. Yang kedua mengetahui model diskriminan yang terbentuk dari model ini. Lalu yang ketiga mengetahui hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap model klasifikasi. Lalu yang keempat mengetahui nilai ketetapan klasifikasi yang dihasilkan dari model klasifikasi status kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini yang pertama ada kemiskinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemiskinan berasal dari kata miskin yang memiliki arti tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadi kekurangan materi dalam kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana orang-orang mengalami akan mendapatkan kesulitan untuk menjalankan kehidupannya karena terdapat banyak kekurangan di kehidupannya. Kemiskinan ini dapat disebabkan karena adanya faktor moral, turunan, keluarga, lingkungan, kebijakan pemerintah, pembangunan yang tidak merata, keadilan sosial yang tidak diterapkan secara menyeluruh, dan juga sistem ekonomi yang masih kurang. Untuk selanjutnya ada teknologi informasi dan komputer.
Teknologi informasi dan komputer atau yang disingkat TIK ini merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data informasi. Dalam keterampilan teknologi TIK ini dapat menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Jika TIK ini kurang, maka akan menghambat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari potensi TIK. Selanjutnya, ada tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja sendiri merupakan penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan disebut pengangguran. Nah, pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran di suatu negara, terutama di Indonesia, maka akan berdampak pada perekonomian. Bisa di next. Selanjutnya ada produktivitas padi. Produktivitas padi merupakan produksi padi, biasanya ada di sawah dan padi ladang yang dihitung dari persatuan luas lahan. Untuk produksi padi sendiri merupakan salah satu hasil bercocok tanam yang dilakukan dengan penanaman bibit padi dan perawatan serta pemupukan secara teratur sehingga menghasilkan suatu produktivitas padi yang dapat dimanfaatkan. Produksi padi di Indonesia merupakan salah satu komoditi yang memegang peranan penting dalam kebutuhan pangan pokok. Selanjutnya, ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan metode statistika yang dapat digunakan pada hubungan dependensi. Dependensi sendiri merupakan hubungan antar variabel, di mana variabel tersebut sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Analisis diskriminan dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan dan memprediksi suatu objek masuk ke dalam salah satu kelompok kategori dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari suatu objek. Bisa di next. Untuk asumsi analisis diskriminan, yang pertama ada variabel prediktor harus berdistribusi normal. Yang kedua, matriks varian covariance pada variabel prediktor harus sama. Lalu yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas atau tidak berkolerasi antar variabel bebas. Lalu selanjutnya tidak boleh terdapat outlier. Bisa di next. Untuk metodologi penelitian, yang pertama dataset sumber data. Untuk pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode data sekunder. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan data yang berasal dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Data tersebut terdiri dari 34 sampel, 1 variabel dependen dan 8 variabel independen. Untuk variabel penelitiannya ada 1 variabel dependen dengan tipe data kategori. Yang kedua ada variabel independen dengan tipe data numerik. Pada penelitian ini mengenai status kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan variabel Y sama dengan status penduduk miskin atau PO menurut provinsi dan daerah. 0 berarti rendah, 1 berarti tinggi. X1 merupakan proporsi keterampilan teknologi informasi dan komputer. X2 merupakan persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif. X3 merupakan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan. X4 merupakan tingkat pengangguran terbuka Agustus. Lalu X5 merupakan rata-rata sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun. X6 merupakan proporsi rumah tangga tipe daerah dan sumber air minum layak. Lalu X7 ada tingkat penyelesaian pendidikan dari SMA. Lalu X8 produktivitas padi. Bisa untuk softwarenya kita menggunakan SPSS. Lalu di sini ada struktur data bisa dilihat.
Lalu selanjutnya untuk analisis penelitian, yang pertama pengumpulan data yang berasal dari BPS itu dilakukan uji asumsi normalitas pada variabel prediktor terhadap variabel respon, lalu mendapatkan nilai statistik deskriptif dari setiap variabel, melakukan uji asumsi multikolinearitas dan uji asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian, lalu melakukan uji vektor rata-rata kedua kelompok. Selanjutnya, menginterpretasikan canonical correlation dan membentuk model diskriminan. Selanjutnya, menghitung diskriminan score dan menghitung cutting score, lalu menghitung hit ratio, dan setelah itu dapat diinterpretasikan model tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Julian Robert. Oke, baik. Untuk selanjutnya, itu adalah eksplorasi data. Nah, berdasarkan tabel statistika deskriptif, terlihat bahwa nilai standar deviasi itu cenderung kecil, dan min serta max dari setiap variabel itu tidak terlalu jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antar data itu tidak terlalu besar, dan kecil kemungkinan adanya outlier. Adapun tingkat kemiskinan berdasarkan provinsi itu dapat dilihat melalui gambar satu. Nah, berdasarkan gambar ini, dapat disimpulkan bahwa Pulau Kalimantan itu memiliki tingkat kemiskinan paling rendah, sedangkan pulau lain cenderung memiliki daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Nah, tingkat kemiskinan tersebut kemudian didiskritisasi dengan kriteria apabila tingkat kemiskinan kurang dari 10%, maka masuk ke kategori tingkat kemiskinan rendah, dan apabila lebih dari 10%, masuk ke kategori tingkat kemiskinan tinggi. Nah, apabila diplot ke dalam peta, klasifikasi tersebut akan terlihat seperti gambar 2. Selanjutnya adalah pengujian multikolinearitas. Pada pengujian multikolinearitas, itu terlihat beberapa variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,5. Namun terkadang hal ini tidak cukup, sebab nilai korelasi tinggi tidak selalu berarti adanya gejala multiko, sehingga perlu dilakukan pengujian lain, salah satunya dengan menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF. Dengan hasil, tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk masing-masing kategori tingkat kemiskinan dengan hasil semua variabel atau semua data telah mengikuti asumsi berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji kesamaan matriks covariance dengan uji box M dengan hasil gagal tolak H0 yang berarti matriks variance covariance sama untuk semua kategori tingkat kemiskinan. Kemudian, dilakukan pengujian rata-rata antar dua kategori tingkat kemiskinan dengan hasil terdapat perbedaan nilai rata-rata untuk variabel X1 dan X4. Nah, setelah semua asumsi terpenuhi, dilanjutkan dengan pemodelan. Dengan menggunakan metode stepwise, didapatkan dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan provinsi di Indonesia, yaitu X4 atau tingkat pengangguran terbuka dan X8 atau produktivitas padi. Dan kemudian berdasarkan nilai koefisien, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap status kemiskinan provinsi di Indonesia, sedangkan produktivitas padi berpengaruh negatif terhadap status kemiskinan provinsi di Indonesia. Kemudian cutting store dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana N0 itu 18, N1 16, C0 adalah 0,727, dan C1 minus 0,818, sehingga didapatkan nilai cutting store sebesar minus 0,00476. Dengan demikian, apabila nilai D topi lebih kecil dari cutting score, maka daerah tersebut akan dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan rendah. Sedangkan apabila nilai D topi itu lebih besar dari cutting score, maka daerah tersebut dikategorikan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Nah, hasil pemodelan dengan analisis diskriminar menunjukkan nilai canonical correlation sebesar 0,622. Atau dengan kata lain, variansi dari variabel respon, Y, itu dapat dijelaskan oleh variabel prediktor, X4 dan X8, sebesar 0,62 kuadrat atau 38,69%, dan 61,31% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Adapun performa model itu dapat dijelaskan berdasarkan tabel 10 dengan ketepatan klasifikasi sebesar 72,22% untuk kategori 0, 87,5% untuk kategori 1, dan 79,40% untuk keseluruhan atau hit ratio. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model itu sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan status kemiskinan provinsi di Indonesia.
Adapun perbandingan hasil prediksi model dengan data real dapat dilihat melalui gambar berikut. Nah, model diskriminan yang terbentuk adalah sebagai berikut. Itu D topi sama dengan 0,935 ditambah 0,587 x 4 dikurangi 0,091 x 8. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka itu akan meningkatkan kecenderungan suatu daerah untuk terklasifikasi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sebaliknya. Adapun meningkatnya produktivitas padi di suatu daerah akan memperkecil kemungkinan daerah tersebut terklasifikasi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sebaliknya. Nah, merujuk pada gambar 5, ini dapat disimpulkan bahwa daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi tersebar ke beberapa daerah di Indonesia. Di Pulau Sumatera misalnya, tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau. Di Pulau Jawa itu diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Di Pulau Kalimantan diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur. Di Pulau Sulawesi, tingkat pengangguran terbuka tertinggi diraih oleh Provinsi Sulawesi Utara. Dan bagian timur Indonesia, tingkat pengangguran tertinggi itu diraih oleh Provinsi Maluku. Sedangkan berdasarkan gambar 6, terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki produktivitas lahan padi yang sangat tinggi, disusul oleh Pulau Sumatera dan Sulawesi, Indonesia Timur, dan terakhir Pulau Kalimantan sebagai daerah dengan produktivitas padi terendah. Adapun dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, di Indonesia, pemerintah dapat membuat strategi dengan mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui pemberdayaan UMKM dan meningkatkan produktivitas lahan padi di daerah-daerah yang berpotensi seperti Sumatera dan Sulawesi. Nah, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi untuk analisis diskriminan, yaitu berdistribusi normal, tidak ada outlier, dan tidak ada gejala multikolinearitas. Kemudian model diskriminan yang terbentuk adalah D-topi sama dengan 0,935 ditambah 0,587 x 4 dikurangi 0,091 x 8 dengan cutting score sebesar minus 0,00476. Adapun faktor yang berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2021 adalah tingkat pengangguran terbuka yang berpengaruh positif dan produktivitas padi yang berpengaruh negatif. Model diskriminan tersebut dapat dengan tepat mengklasifikasikan status kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 79,41%. Nah, beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis dengan metode geographically weighted regression untuk menangani heterogenitas tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemudian menggunakan data dengan unit penelitian kabupaten atau kota di Indonesia, dan yang terakhir memasukkan unsur temporal untuk analisis efek antar periode waktu. Nah, beberapa saran yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, dengan cara memberdayakan dan mengembangkan UMKM secara merata di seluruh daerah, sebagaimana UMKM ini merupakan penyumbang ekonomi tertinggi dan penyerap tenaga kerja terbesar. Kemudian pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan padi di daerah-daerah yang berpotensi menjadi sumber produksi padi, seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Sekian hasil analisis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.